Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teddy Wijaya dengan NIM akhir 131 dari kelompok 19. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan tugas status, status 1 di modul terakhir ini di modul 3. Kebetulan saya dari shift 3, jadi mendapatkan soal dari shift 3 yaitu ini. Dan juga ini tuh tugas minggu modul 3 distribusi probabilitas kontinu di shift 3. Jadi di sini ada 3 soal. Yang pertama ini, dengan penghasilan bulanan dalam juta rupiah, karyawan di sebuah perusahaan startup mengikuti distribusi log normal dengan parameter sama dari 2,5 dan pi 0,4. Tentukan probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Terus ada proporsi yang nomor 2 nih, proporsi waktu mesin produksi mengikuti dengan distribusi beta, terus waktu dalam jam yang dibutuhkan misalnya 3 pesanan pelanggan mengikuti distribusi gamma dengan parameter A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Dan di sini ada nota juga kerjakan dengan software Minitab dan RStudio. Diperbolehkan untuk menulis secara manual dari hasil Minitab di Notepad atau Word. Pada tiap nomor masukkan 3 digit raknya. Ini untuk pengumpulannya, pengumpulan tugasnya. Mungkin pertama-tama kita mulai dari RStudio-nya dulu. Ini di soal pertama, saya dilihat sendiri dibandingkan dengan soalnya. Sini kita bandingkan gitu. Nah, soal pencet. Ini soalnya mungkin bisa langsung aja kali ya. Jadi soal pertama ini ada penghasilan bulanan dalam juta rupiah. Karyawan di sebuah perusahaan startup mengikuti distribusi log mual dengan parameter U2,5 dan P0,4 untuk probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Nah, ini kita log normal, ini NIM saya. Kita pakai nama parameter distribusi log normal. Terus ini kita masukkan MU-nya 2,5, sigmanya 0,4. Disesuaikan sama soalnya. Sudah lihat, saya sesuaikan sama soalnya 2,5 untuk MU, terus sigmanya 0,4. Hmm, Terus masukin probabilitas bahwa pengambilan lebih dari 20 juta. X-nya 20, probabilitas 1. Ini log, ini pengkodingannya. Terus tinggal kalau semisal di run, tuh, misalnya ini di run, oh ini jadi bukan soal ini lagi. Sebentar. Nah, tadi itu malah masuk ke soal tugas, bukan tugas mingguan sih ini lebih ke tugas tutorial. Ini yang tugas mingguan yang soal nomor 1, setelah diinput MU sama sigmanya dari soalnya sama probabilitas bahwa penghasilan lebih dari 20 juta dengan NIM saya di sini. Terus tinggalnya 20 juta, kita input DX-nya 20, probabilitasnya 1, terus tinggal kita run aja. Dan di run terus ketemu dengan segini 0,10761115. Terus untuk soal nomor 2 ini, proporsi waktu mesin produksi yang berjalan tanpa gangguan dalam 1 hari kerja mengikuti distribusi beta dengan parameter A sama dengan 5 dan B sama dengan 2. Hitung probabilitas bahwa mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja harian. Jadi 20%. Nah, ini kita anggap sebagai batas bawah, 90% ini bisa kita anggap sebagai batas atas. Soal nomor 2 ini beta parameter distribusi beta, alfanya 5, betanya 2. Terus ini probabilitas bahwa mesin beroperasi antara 60% hingga 90%. Jadi ini batas bawahnya ini 0,6 dari 60%, 0,9 dari 90%. Terus udah ini codingannya tinggal kita run lagi aja. Jadi ini bakalan auto ngurangin hasil dari yang beta yang nol yang ini.
batas bawah sama batas atas bakal langsung dikurangin yang hasilnya ini segini 0,65 2455. Berarti soal nomor 3 selanjutnya ada waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiga pesanan pelanggan mengikuti distribusi gamma dengan parameter A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Tentukan probabilitas bahwa waktu total penyelesaian pesanan tidak melebihi 8 jam. Jadi kita masukin 0,3, 2, terus probabilitas waktu total penyelesaiannya itu harus lebih kecil sama dengan 8 jam. Terus ini saya di sini probabilitas, terus tinggal dimasukkan aja rumus shape alpha skala beta sama probability-nya. Terus kalau di run lagi juga langsung ketemu hasilnya. Nah ini dia 0,7618967. Nah udah ketemu semuanya. Selanjutnya selanjutnya bakal kita bandingin sama yang di Minitab. Karena di sini di soalnya ini disuruh pakai dua software pengerjaannya dan di Minitab juga berarti masuk. Minitabnya yang pertama tuh soalnya pakai distribusi log normal. Bisa langsung praktekin aja di sini calculation data, calculation probability distribution. Langsung aja masuk ke log normal. Nah, udah ada di sini. Tinggal pertama-tama lokasinya jangan lupa diinput sama skalanya sesuai sama soalnya. Konstannya juga jangan lupa ngikutin sesuai sama soalnya. Tinggal diokein aja. Karena sama ini berbeda tuh karena yang di R Studio ini dikurang satu. Jadi misalnya ini satu kurang hasil ininya tuh jadi 0,1061115. Jadi ini misalnya satu dikurang 0,892388 itu tuh hasilnya bakalan sama yang di R Studio 0,107611115. Nah, kalau yang ini beta nomor 2 karena ada distribusi batas atas, distribusi batas bawah. Ini tinggal sama aja caranya, tinggal kita calculation lagi, terus probability distribution, terus di beta. Nah, di beta nih find set parameternya inputnya soal 5 2 terus sama input konstan. Input konstannya tuh 0,6 ya, 0,6 sama 0,9, jadi buat 2. Jadi nanti dibuat 2 kayak begini. Terus ini kalau misalnya 0,8857735 dikurang 0,23328 hasilnya tuh bakal sama kayak di R Studio yaitu 0,652455. Dan untuk yang gamma juga sama aja cara pengerjaannya. Kita ke probability distribution, cari gamma. Nah, gamma ini juga ada di input dari soalnya. Jangan lupa selalu inputnya konstan ya. Tapi sebenarnya tergantung soalnya juga. Tapi biasanya selalu inputnya konstan. Masukin dari soalnya. 3 2 sama 8. Total penyelesaian pembahasan tidak melebihi 8 jam. 8. Itu konstan. Set parameternya 3. Set parameternya 2. Terus oke. Nah, untuk gamma ini sebenarnya langsung sama. Harusnya sama yang di RStudio. Iya benar langsung sama 0,7618 0,6 0,7618. Nah, mungkin itu saja tutorial pengerjaan tugas shift 3 dari statis dari praktikum statis satu terakhir ini. Ini merupakan urut terakhir dari statis satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.